Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan US Fisika. Nomor 32, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jadi ini gambar rangkaiannya. Beda potensial antara titik B dan D adalah. Jadi di sini kita akan menghitung beda potensial di titik B dan D ini. Jadi pada rangkaian ini yang diketahuinya, ini misalnya adalah GGL satunya. Jadi di sini adalah GGL 1, epsilon 1 yaitu sama dengan 4,5 volt. Kemudian GGL 2-nya yaitu sama dengan ini 1,5 volt. Jadi di sini 1,5 volt. Kemudian ini adalah hambatan pertamanya. Jadi di sini misalkan R1-nya yaitu sama dengan 4 ohm. Kemudian R2-nya yaitu sama dengan ini R2-nya jadi 6 ohm. Dan ini R3-nya, jadi di sini adalah R3 yaitu sama dengan 2 ohm. Di sini yang ditanyakan beda potensial pada titik B dan D. Jadi di sini VBD yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menghitung beda potensial ini, kita tentukan terlebih dahulu arusnya. Jadi kita akan menggunakan pemisalan arah loop untuk menentukan arus ini. Jadi misalnya arah loopnya adalah diarahkan seperti ini. Jadi ini arah loopnya misalnya adalah mengarah ke sini. Berarti kita akan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu jumlah GGL atau sigma epsilon ditambah dengan jumlah IR yaitu sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan hukum Kirchhoff 2. Jadi kita akan menggunakan rumus ini yaitu hukum Kirchhoff 2. Jadi ini jumlah GGL-nya adalah ini dan ini. Jadi di sini ketika loop ini mengelilingi ini, yang dijumpai terlebih dahulu adalah negatif. Jadi di sini adalah min 1,5 volt. Jadi di sini min 1,5. Kemudian yang GGL yang kedua juga sama, yang dilalui oleh arah tanda panah ini adalah negatif terlebih dahulu. Jadi yang pendek ini negatif. Berarti di sini min 4,5. Jadi ini negatifnya. Kemudian kita jumlahkan dengan jumlah IR-nya. Jadi di sini adalah tambah I. Kemudian R-nya ini kita jumlahkan, ini R-nya. Jadi di sini adalah yaitu 4, kemudian ditambah dengan ini, kemudian ini 6, jadi ditambah dan ini yaitu 2. Jadi tambah ini sama dengan 0. Maka kita hitung di sini min 1,5 dikurangi 4,5, ini hasilnya adalah min 6, kemudian ini ditambah dengan ini kita jumlahkan jadi 4 tambah 6 tambah 2, ini hasilnya adalah 12, jadi di sini adalah 12 I sama dengan 0. Maka di sini min 6 kita pindah ke sini jadi 12 I yaitu sama dengan 6. I-nya yaitu sama dengan ini 6 per ini 12-nya pindah ke bawah jadi 6 per 12. Ini bisa dibagi 6, jadi kita sederhanakan bagi 6 adalah 1 per 12 bagi 6 adalah 2. Jadi 1 per 2 ampere ini arusnya, atau di sini adalah 1 per 2 ampere ini adalah 0,5 ampere. Jadi ini arus yang mengalirnya, karena di sini positif berarti ini arah loopnya sesuai dengan arah arusnya. Jadi arah arusnya ke sini. Jadi ini arah arusnya. Maka untuk menghitung beda potensial BD-nya dari titik B ke D yaitu sama dengan rumus dari beda potensial ini adalah I dikali dengan R. Berarti di sini sama dengan, karena di sini kita hitung beda potensialnya, di sini arusnya sudah diketahui yaitu ini 0,5. Jadi di sini adalah 0,5 dikali dengan R-nya. R-nya adalah ini yaitu 6. Jadi di sini adalah 6. Maka di sini sama dengan 0,5 dikali 6 adalah 3. Jadi 3 volt. Jadi ini beda potensial pada titik B dan D-nya, 3 volt. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 33, perhatikan rangkaian berikut. Jadi ini rangkaiannya. Grafik yang benar menggambarkan hubungan antara I dan V sebagai fungsi waktu untuk rangkaian tersebut adalah. Di sini kita lihat bahwa ini adalah kapasitor, berarti dari rangkaian ini sifatnya adalah kapasitif. Jadi ini sifatnya kapasitif. Maka di sini untuk rangkaian yang bersifat kapasitif ini, grafiknya adalah I-nya atau arusnya ini selalu mendahului. Jadi selalu mendahului
yaitu grafik dari V atau beda potensialnya. Ini selalu seperti ini untuk yang bersifat kapasitif. Maka grafiknya, ini kita bisa gambarkan grafik dari yang bersifat kapasitif ini. Jadi di sini, ini adalah misalnya di sini grafiknya seperti ini. Ini adalah beta potensialnya. Jadi beta potensialnya ini adalah V, ini arah V-nya, jadi grafik V-nya. Kemudian karena I ini mendahului V, berarti I ini lebih tinggi. Jadi di sini I-nya grafiknya adalah di sini. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Nah, jadi ini I-nya. Jadi di sini I. Jadi I-nya ini adalah di sini dan ini 0, kemudian di sini ada amplitudenya. Jadi di sini I-nya selalu mendahului. Jadi grafiknya seperti ini. Maka di sini jawaban yang benar adalah yaitu yang ini. Jadi di sini yang benar adalah jawabannya yang ini karena di sini V-nya adalah minus, ini nilainya negatif. Kemudian di sini 0, jadi lebih tinggi I-nya. Jadi lebih tinggi ini yang mendahului. Ini grafik I-nya. Jadi jawaban yang benar di sini ini A-nya jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 34, sebuah penghantar berarus listrik berada dalam medan magnet homogen seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya, arah gaya magnet yang dilalui kawat penghantar adalah searah sumbu. Jadi di sini kita akan menentukan arah gaya magnet ini. Ini arah gaya magnet ini ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi dimisalkan kaidah tangan kanan ini adalah seperti ini. Jadi kaidah tangan kanan ini seperti ini. Yang arah jempol ini adalah arah arusnya, jadi arah arusnya, kemudian yang ini adalah arah medan magnetnya, dan di sini adalah arah gaya magnetnya, atau di sini adalah arah gaya lorennya. Jadi ini kaidah tangan kanannya. Di sini arah arusnya, ini arah arusnya, ini arah arusnya ini sesuai, jadi arahnya ke atas. Kemudian arah medan magnetnya ini adalah masuk bidang, jadi masuk bidang. Jadi B-nya ini masuk bidang, maka arah gayanya berarti arah gayanya adalah ke sini. Berarti arahnya adalah ke arah sumbu X yang negatif. Berarti ke arah sumbu X yang negatif jawabannya adalah yang B. Jadi ini adalah jawabannya. Kemudian nomor 35, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jadi yang pertama, trafo dapat bekerja pada sumber tegangan searah. Yang kedua, trafo step up dapat menaikkan tegangan dan arus secara serentak. Yang ketiga, trafo ideal memiliki efisiensi 100%. Yang keempat, pada trafo step down jumlah lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder. Pernyataan yang benar terkait dengan transformator adalah, jadi kita cari pernyataan yang benar. Yang pertama ini, trafo dapat bekerja pada sumber tegangan searah. Ini salah, seharusnya bekerja pada tegangan yang bolak-balik. Jadi atau di sini pada arus bolak-balik. Jadi ini trafo bekerja pada arus ini, yaitu arah bolak-balik. Kemudian trafo step up dapat menaikkan tegangan dan arus secara serentak. Berarti di sini salah, karena tegangan dan arus ini berbanding terbalik. Jadi di sini V primer berbanding dengan V sekunder. Nah, perbandingannya dengan arus ini berbanding terbalik. Jadi I sekunder per I primer. Maka ketika tegangannya naik, berarti ketika tegangannya naik, ini arusnya turun. Jadi berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga, trafo ideal memiliki efisiensi 100%, ini benar. Kemudian pada trafo step down, jumlah lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder. Ini juga benar, jadi jumlah lilitan primer, N primer ini lebih besar dari N sekunder. Jadi ini untuk trafo step down. Jadi jawabannya di sini 3 dan 4. Berarti di sini pilihannya ada yang E. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan US Fisika.